Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi haqqa hamdi. Assalatu wassalamu ala khairi ibadi. Amma ba'du. Para bapak, ibu, saudara, saudari, sahabat-sahabat seperjalanan wisata religi 3 negara yang semua saya anggap sebagai keluarga yang berbahagia. Karena Ustadz Abah ini saya anggap sebagai guru, maka apapun yang ia perintahkan saya kudu sabdo pandito ratu, harus mentaatinya. Dan travel ini di bawah naungannya, perjalanan ini di bawah komandonya, berarti saya harus nurut apa katanya. Apalagi kalau saya dianggap sebagai tamu ad-duyuf kal mayyit. Kenapa saya katakan seorang murid kudu taat kepada seorang guru tanpa bertanya begini dan begitu seperti tadi cerita? Begini saudara, ternyata ketaatan kepada sang guru itu membawa kebaikan dan kemaslahatan dan keberkahan. Amin. Di perjalanan dakwah di sebuah tempat di pedalaman wilayah Papua Tengah, di kawasan Agas bersebelahan dengan Asgon dan sebelah kiri Kokonau, ada seorang guru agama yang ditugaskan ke pedalaman, dan orang ini orang Jawa Tengah. Anggaplah tadi sekampung dengan bapak tadi dari daerah Boyolali. Nggih Pak, leres. Panjenengan niku saking Boyolali napa pun di jenengan mau? Boyolali nggih. Nuwun sewu menawi kula salah nggih. Mulai aneh saya ini kan. Ada seorang guru yang ditugaskan ke pedalaman bernama Bapak Muhammad Nur. Gurunya guru agama. Ya. Tapi karena di sana banyak orang non-muslim, maka guru agama ini nggak berkembang. Akhirnya ditugaskan menjadi guru olahraga. Mengajarlah di sebuah sekolah, ngajar olahraga walaupun nggak ada basic dari olahraga. Seiring berjalannya waktu mengajar anak SD, ada seorang murid yang begitu akrab dengan Bapak Muhammad Nur ini, bernama Samuel. Samuel sangat akrab sama guru ini. Saking akrabnya, apapun perintah guru ia turuti, apapun kata guru ia taati, apapun yang dilaksanakan sang guru dia pun ikut nuturi. Allahumma sholli ala Muhammad. Akhirnya saudara, keakraban terus terjadi ya. Seringkali Samuel main ke tempatnya Pak Guru Muhammad Nur ini. Seringkali juga Pak Muhammad Nur ini main ke rumahnya Samuel. Suatu hari Samuel punya anjing. Anjingnya sakit. Anjing sakit, orang Papua biasa tuh punya anjing toh. Karena mereka menganggap orang-orang punya anjing itu orang-orang beruntung. Mereka kalau sudah punya babi, punya anjing termasuk orang-orang beruntung. Maka kalau kita menabrak babi, menabrak anjing itu kita harus waspada saudara-saudara itu. Sebelah sono. Anjingnya sakit. Dia gendong anjing itu dibawa ke rumah Bapak Muhammad Nur. Karena dianggap orang Jawa, orang Boyolali hebat-hebat. Dia laporan sama Pak Muhammad Nur. Bapak Guru, ada apa Samuel? Beta punya anjing sakit berlama-lama. Beta kasih obat tidak sembuh. Beta bawa ke dokter juga tidak sembuh. Tolong Bapak Nur kasih obat dia kah, biar dia bisa sembuh. Logatnya logat sebelah sono ya. Bukan logat Bugis, beda. Kalau logat Bugis kan kai dewa sengi mak bicara ugi wedding tapi cedek-cedek. Bahasa Sulawesi Selatan.
Atau bahasa Maluku, kai kudahani tetangga atau biar kudahani bahuli. Ya, bahasa Ambon. Saya punya anjing sakit Pak Guru, tolong obatin. Dalam hati guru, loh saya ini kan guru olahraga, suruh ngobatin anjing sekejek-bujek. Ya, itu bahasa orang Rempoa itu tadi. Bu Haji Khadijah, siapa tadi? Sekejek-bujek itu Bu Haji Jubeda bilang, boro-boro ngobatin anjing. Ada juga gue beruber, gue pleter lari ajrit-ajritan. Bahasa Rempoa. Tapi nggak mau melukai perasaan sang murid. Nah, jadi guru ini nggak mau melukai perasaan sang murid. Ya, maka saya anggap guru. Walaupun awalnya saya anggap keluarga. Karena nggak mau melukai perasaan sang murid, walaupun nggak bisa ngobatin anjing, ya dia ambil sarung tangan karena dia yakini kalau tangannya bersentuhan dengan anjing, ya Bang Opa, itu najis, salah satunya basah najis. Kita nggak bahas masalah fikih, kesuwen, lamaan ya. Dia pakai sarung tangan, kemudian dia pegang anjing tuh. Pak Guru tadi megang anjingnya si Samuel. Itu Pak Guru cuma membaca bahasa Jawa, tapi diperhatikan oleh si Samuel. Pak Guru cuma bilang, su asu ne arep mati matio saiki, ne arep waras waraso saiki. Tapi kata-kata Pak Guru tadi diperhatikan sampai dihafalkan sama Samuel. Su asu jing anjing ne arep waras saiki, kalau mau sembuh sekarang. Ne arep mati matio saiki, kalau mau mati sekarang. Su anjing, langsung ada tiupan, puh. Wah, udah Muel bawa pulang. Dibawa pulang sang anjing, dapat 3 hari anjingnya sembuh. Saya nggak yakin karena bacaan tadi, nggak yakin saya. Sembuh itu sang anjing karena senang anjingnya sembuh. Pengen berterima kasih kepada Bapak Guru ini. Ini si Samuel, dia bawa papeda, dia bawa ke suami, tagas-tagas sama sayur ikan parede, dibawa ke rumah Pak Guru. Ketuk pintu rumah Pak Guru, Bapak Guru, tidak ada orang yang nyaut. Bapak Guru, tidak ada orang yang buka pintu. Pelan-pelan didorong pintunya, rupanya nggak dikunci. Ternyata gurunya lagi sakit di kamar. Gurunya lagi sakit. Enggak apa paham tuh saya ngomong ini. Saya cakap Melayu tak bisa. Ternyata Pak Muhammad Nur sang guru ini sedang sakit di kamar. Ternyata si Samuel ingat bacaan 3 hari yang lalu. Dia ambil sarung tangan, dia pegang kepala sang guru, dia baca mantra su asu ne arep waras waraso saiki, ne arep mati matio saiki. Jing anjing, kalau lu mau mati sekarang, sembuh sekarang. Itu guru ketawa terpingkel-pingkel sampai sembuh itu. Saking senengnya bacaannya dipakai sama muridnya. Maka ketika saya ngomong keluarga, mudah-mudahan akan membawa keberkahan buat yang pakai semuanya. Itu saudara saking taatnya. Nah, mohon maaf saya nggak berceramah karena saya bukan penceramah ya. Saya traveler saat ini. Boleh dong. Saya cuma mengambil istimbat apa yang disampaikan oleh senior saya tadi. Senior saya Pak, junior saya tadi itu, Pak dosen itu ya. Alhamdulillah karena saya juga pernah jadi dosen ya. Saya S1 di IAIN Sunan Ampel Surabaya. Hari Jumat hari Sabtu saya wisuda, Jumatnya sudah kuliah S2 di Unisma di Malang. Kemudian 2 tahun selesai, sarjana termuda, master termuda 24 tahun 3 bulan sudah selesai S2. Nyaris cum laude seandainya 3 mahasiswa itu tidak hidup. Karena cuma dapat 3,75, sementara dia dapat 3,88. Allahumma salli ala Muhammad. Bicara tentang hati ya, sebagai apa tadi? Jenderal, panglima ya.
Ternyata kedekatan kita ya bukan kedekatan finansial. Kedekatan kita adalah kedekatan hati. Kalau sudah dekatnya dengan hati, insya Allah nggak akan ada yang namanya perbedaan jarak, waktu, dan usia. Insya yang tua bisa jadi contoh yang muda bisa memberikan semangat kepada yang tua. Itu karena hati. Nah, kedekatan hati kita. Maka apapun yang akan terasa nikmat kalau hati kita dekat. Orang ke masjid jarak jauh dekat bukan masalah jarak, tapi masalah hati. Saya tanya, kita ke Mekah kemana itu? Ke Saudi Arabia, ke Mekah kemana? Ke Masjidil Haram. Ke Madinah kemana? Ke Masjid Nabawi. Jauh kita ke masjid nyampe, jauh kita ke haram nyampe. Tapi kenapa ada masjid samping rumah kita kagak nyampe? Karena hati kita jauh sama kampung sendiri. Iya, kita jadi duyufullah, berangkat umrah, berangkat haji. Tapi ingat saudara, inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarakah. Penuh dengan keberkahan, tapi masjid juga sama. Masjid juga sama. Inna buyuti fil ardi al-masajid wa inna zuwaru fiha umaruha. Jadi kedekatan hati. Walaupun rumahnya jauh dari masjid, kalau hatinya dekat nyampe apa enggak? Pak Haji Suyatno walaupun sibuk jadi pengusaha, itu kalau subuh jalan kaki ke masjid, sampai sering lari-lari ke masjid biar sholat jamaah. Dekat hati dengan masjid, bukan masalah jarak. Kayak tadi ada yang bilang kepada Bang Kova, silakan main ke Indonesia ya. Kenapa? Karena hati udah dekat. Dan jangan lupa mampir ke rumah saya. Kalau udah ke Indonesia, jangan nanya ongkos Pak Mali. Tadi jemput ya, tadi jemput insya Allah. Dijemput ya. Jadi kedekatan hati kita ya. Makanya saya pernah disidang dengan pembesar-pembesar agama. Kemarin kita ke Sleeping Buddhis ya. Kemudian juga kemana itu yang di Singapura, yang di Malaysia itu tempat Buddha itu Batu Cave ya. Mereka kan tinggi, dia dekat dengan Tuhan. Itu jadi sebuah fakta. Saya ke Papua sejak tahun 2000, dari Islam mulai 16%, sekarang udah menjadi Islam tuh 62%. Khususnya di Kaimana, Fak, Bintuni, Raja Ampat, termasuk Sorong, Biak, Serui, yang paling sering di Jayapura dan di Timika itu. Pernah disidang dengan pembesar agama lain, Hindu, Buddha, Konghucu, Kristen. Selesai jamuan makan, waktu itu gubernurnya sebelum Lukas NMB ya, sebelum Lukas NMB, terus masih ada yang namanya JP Salosa. Kemudian waktu itu Kapoldanya itu setelah Pak Paulus Paterpau, ya, Boy Rapi Amar waktu itu ya. Makan siang ada pembesar-pembesar agama, Kristen, Hindu, Buddha. Kemudian saya ditanya sama anak buahnya pendeta ternama di dunia, Dr. Stephen Tong. Saya nggak tahu tongnya tong apa itu. Apa katanya? Tuan Sahroni, ada apa? Ngapain Anda jauh-jauh berdakwah ke tanah Papua? Loh, kenapa? Sampai kapanpun nggak berhasil, kata dia. Loh, kok bilang nggak berhasil? Sampai kapanpun umat Anda umat yang jauh dari Tuhan. Sementara kami, semua aja sebutin, umat yang dekat dengan Tuhan. Loh, kok Bapak bisa bilang begitu? Iya, kata yang Kristen, kami dekat dengan Tuhan, Tuan Sahroni. Loh, kenapa Pak? Karena Tuhan itu adalah Bapak kami. Bapaknya jadi Tuhan, kan deket itu. Maka kalau mereka mati ditulis telah pulang ke rumah Bapak di surga. Betul? Jadi orang Kristen mau udah punya surga bapaknya. Lah bapak kita kontrakan aja dijual buat kawin lagi. Jadi mereka akrab sama Tuhan karena Tuhannya Bapa. Kata orang Kristen. Kata orang Buddha, kemarin itu Hindu apa Buddha yang di sana itu? Di Batu Kiev itu. Orang Hindu. Kata orang Hindu, sama Tuan Sahroni, kami orang Hindu dekat dengan Tuhan. Loh, kok bisa bilang begitu Pak? Iya, kami dekat. Bukan cuma tempat pemujaan kami yang tinggi, tapi kami juga dekat dengan Tuhan.
Buktinya kalau kami mau sembahyang, mau beribadah, apa yang kami baca? Om Swastiastu, Om. Siapa itu Om? Adiknya Bapak. Jadi dia mendekat sama Tuhan, adiknya Bapak. Orang Buddha bilang sama, kami orang Buddha dekat dengan Tuhan. Buktinya kalau kami mau ibadah, wah. Siapa itu wah? Kakaknya Bapak. Sekeluarga jadi Tuhan. Sementara umat Anda Tuan Sahroni, seperti kemarin dibilang, berapa hari kita nggak mendengar suara azan. Sekalinya kedengaran suara azan, nggak taunya handphonenya yang bunyi karena alarm subuh. Nggak kedengaran suara azan. Kenapa? Karena umat Islam kata dia umat yang jauh dari Tuhan. Lah kok jauh? Manggil Tuhan aja pakai speaker. Udah pakai speaker, speakernya toaknya tinggi, sekenceng-kencengnya manggil Tuhan. Kalau adzan kan sekenceng-kencengnya ya Ustaz ya. Oh, kenceng banget. Yang kedengeran pura-pura kagak denger. Maka Allah bilang, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Aku dekat. Maukah kau mendekat kepadaku? Ya, berarti hati yang didekatkan. Artinya setelah rangkaian wisata religi ini kita selesaikan, ayo dekatkan hati kita semua. Ketika bertemu dengan saya silakan tegur, apalagi kalau saya sedang kebingungan karena kehabisan ongkos. Tegur. Ketika kita jumpa silakan bertegur sapa. Alhamdulillah Ustadz ya, saya punya teman paling susah, paling brengsek ya, beberapa kali ketemu dia nggak negur saya, tapi begitu saya tahu saya negur dia duluan ketika dia udah sukses besar. Gimana? Belum dipikirin. Lama mikirnya, berarti udah lobet ini. Ya, jadi mendekatkan hati kita semua, seperti Pak Dokter bilang, mendekatkan hati ya. Artinya kalau hati udah dekat, insya Allah jasmani kita juga akan terasa dekat. Insya mudah-mudahan kebersamaan ini membawa barokah, perjalanan ini membawa hikmah, dan kita benar-benar jadi keluarga. Insya. Sekian dan demikian, terima kasih dan mohon maaf ya, selama perjalanan ini paling rewel, paling banyak ngomong, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Silakan kalau lewat kampung saya, silakan Ustadz main ke rumah saya. Kalau nanya di mana rumahnya, nggak usah susah-susah, buka Google Map, ketik KH Imam Sahroni, ntar juga nyampe rumahnya. Ya, nggak usah bawa apa-apa, saya emang nggak biasa dibawain apa-apa. Nggak biasa, yang biasa masa dibawainnya pisang 2 tandan, anggur 4 kilo, amplop juga sering ditransfer. Ya terima kasih, perjalanan ini cukup menyenangkan ya, dengan harga yang begitu murah. Saya tanya itu pertama itu nggak salah segitu, nggak, dealnya di mana kita ya, ternyata luar biasa. Sampai saya sempat nanya ya, ini kita dapat makan apa makan di hotel doang? Dapat makan, masya Allah, girangnya bukan main, saya girang banget. Kalau saya boleh guling-gulingan kata saking girangnya, luar biasa murah. Dan insya Allah ya dalam hati beliau nih Ustadz Abah, untuk angkatan kelima kalau mau